untuk kelas 5. Hari ini kita kembali akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Namun sebelumnya Bapak ingin bertanya, semua ini dalam keadaan sehat? Sudah sarapan semua dari rumah? Itu kita akan mulai kegiatan pembelajaran kita. Juga kita akan mulai dengan doa. Untuk memimpin doa, silakan untuk Johan maju di depan doa. Yang sudah berdoa. Sekarang Bapak akan mengecek kehadiran. Apakah semua hari ini hadir? Hadir. Tetap pertahankan kehadiran yang ada supaya tidak ada materi-materi pembelajaran yang terlewatkan. Sekarang kita akan menyanyikan satu lagu wajib nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Sekarang Bapak minta semua berdiri. Kita akan menyanyikan secara bersama-sama dengan posisi tubuh yang siap, sambil kita mengikuti dengan lagu yang ada. Silakan duduk. Setelah menyanyikan satu lagu wajib nasional, Bapak akan bertanya mengenai materi pembelajaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu materi tentang apa? Penggunaan kata tanya. Penggunaan kata tanya berarti menggunakan kata-kata tanya. Ada berapa kata tanya yang sudah kita pelajari bersama-sama? Coba sebutkan dari kata tanya yang pertama. Kata tanya apa? Kemudian siapa? Setelah siapa, di mana? Berikut kapan? Berapa? Bagaimana? Dan mengapa? Kata-kata tanya ini yang biasa kita gunakan ketika kita membuat kalimat tanya, atau setidaknya ketika kita ingin bertanya. Sekarang kalau misalnya Bapak Guru memberikan satu pertanyaan kepada siswa kelas 5. Sebagai siswa, kewajiban atau tanggung jawab. Nah, tanggung jawab yang harus dilakukan ketika guru bertanya yaitu apa? Menjawab. Ya, jadi ketika guru bertanya ataupun orang lain bertanya, maka kita bertanggung jawab untuk menjawab. Dan itulah materi-materi nantinya yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Yaitu kita perhatikan di sini untuk materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tema 2
udara bersih bagi kesehatan. Kemudian subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Untuk pembelajaran 3 ada 3. Pembelajaran 3 ada 2 muatan pelajaran, yaitu bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, untuk bahasa Indonesia kita akan lanjutkan lagi materi tentang penggunaan kata tanya. Untuk materi PPKN kita akan mempelajari bentuk-bentuk tanggung jawab individu sebagai anggota masyarakat. Dari kegiatan pembelajaran ini tentu ada satu tujuan yang harus kita capai, toh? Ada satu tujuan yang harus kita capai sebagai target dari kegiatan pembelajaran kita di hari ini. Jadi yang pertama, tujuan pembelajaran kita melalui kegiatan nantinya kamu akan menggali informasi dari buku teks. Siswa kelas 5 diharapkan mampu menganalisis informasi dengan baik, dengan benar. Yang kedua, dengan menggali informasi lagi dari buku teks, siswa mampu melengkapi peta pikiran yang dikelompokkan dalam aspek kata-kata tanya, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kemudian tujuan yang ketiga. Untuk tujuan yang ketiga, melalui kegiatan mencermati video pembelajaran yang nantinya akan Bapak tampilkan dan juga kembali menggali informasi dari buku teks, siswa mampu menjelaskan arti atau makna dari tanggung jawab. Dan yang keempat, tujuan pembelajaran kita yang keempat, melalui kegiatan mencermati video pembelajaran dan menggali lagi informasi dari buku teks, nantinya siswa atau kalian ini diharapkan mampu mengidentifikasi atau menguraikan bentuk-bentuk tanggung jawab individu sebagai warga masyarakat. Jadi ada berapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini? Ada berapa? Ada 4. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Sebelum lanjut, Bapak akan buat kesepakatan dulu. Kita akan buat kesepakatan bersama supaya jalannya kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik. Jadi ketika kita belajar, harusnya apa? Ketika Pak Guru menjelaskan, menerangkan, hendaknya siswa memperhatikan, kemudian menjaga kedisiplinan atau ketertiban di dalam kelas. Dan yang ketiga yang Bapak harapkan, kita atau dalam kegiatan pembelajaran ini semuanya aktif. Nanti ada kegiatan diskusi, semuanya silakan memberikan pendapat atau memberikan satu pertanyaan. Sekarang siapkan dulu alat tulis menulis, apakah itu pulpen, pensil, dan buku. Karena saat ini Bapak akan membagikan lagi soal pretest. Di soal pretest ini ada 5 nomor. Bapak beri waktu 5 menit. Jadi untuk soal pretest ini, karena ini baru tes awal, silakan dikerjakan atau diisi apa yang kamu ketahui. Karena ini tujuannya untuk mengukur pengetahuan awal sebelum kita masuk pada materi pembelajaran. Silakan dikerjakan.
yang sudah selesai? Silakan diangkat, dibawa di depan yang sudah selesai. Berusaha sebentar ketika mengikuti kegiatan pembelajaran, materi pembelajaran harus diikuti dengan serius supaya ketika ada soal post test nanti sama dengan soal tes, mampu untuk menjawab. Sekarang sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, coba kita lakukan dulu tepuk asik semangat. Masih ingat bagaimana itu tepuk asik semangat? Masih ingat? Oke, kita lakukan saat ini secara bersama-sama. Tepuk asik semangat. Asik-asik semangat. Asik-asik semangat. Semangat semua tuh? Semangat. Sekarang coba perhatikan gambar yang ada di depan kelas. Yang Bapak tampilkan ini ada berapa gambar? Ada 4 gambar. Bapak beri kesempatan untuk bukan sekedar melihat, tapi mengamati. Nah, mengamati berarti selain kita melihat, kita harus berpikir mengenai gambar yang ada. Setidaknya gambar ini menunjukkan peristiwa atau kejadian apa? Kejadian yang terjadi di lingkungan alam. Ya, bagus. Kejadian yang terjadi di lingkungan alam berupa apa ini? Apa? Ya. Berani untuk menyampaikan pendapat. Jadi, ketika kita belajar, jangan takut untuk salah. Karena dalam proses belajar, dari salah, dari belum tahu, akan menjadi tahu. Oke, sekarang coba tadi Bapak sempat dengar Shalom memberikan pendapat. Ini gambar peristiwa alam, yaitu apa, Shalom? Iya, kerusakan. Siapa yang sepakat dengan Shalom? Ini adalah gambar yang mendeskripsikan atau menceritakan tentang kerusakan hutan. Setuju semua ini tentang kerusakan hutan? Setuju. Sekarang dari pernyataan Shalom tadi, oh ini kerusakan hutan. Dari ke-6 siswa yang hadir saat ini, coba siapa yang bisa memberikan pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Tentunya pertanyaan itu berkaitan dengan gambar yang ada. Siapa? Oke, silakan suara di. Mengapa hutan itu menjadi rusak? Mengapa hutan itu menjadi rusak? Nah, jadi hutan yang keempat gambar ini menjadi hutan yang ada di keempat gambar ini menjadi rusak. Sebelum Bapak menjelaskan, dari siswa yang ada ini, siapa yang bisa menanggapi pertanyaan dari teman kalian, Vidi? Mengapa hutan itu menjadi rusak? Tentunya dibutuhkan suatu alasan. Apa alasannya hutan ini menjadi rusak? Sesuai dengan gambar. Ayo, siapa? Yang pertama, karena apa ini? Hutan menjadi rusak karena adanya kebakaran hutan atau hutan dibakar. Kemudian yang kedua, hutan ini digusur. Yang ketiga, hutan dijadikan sebagai lahan atau tempat pertambangan. Yang keempat, hutan menjadi rusak karena dijadikan sebagai lokasi perumahan.
Jadi sebab itulah yang menjadikan hutan menjadi apa? Rusak. Sekarang Bapak akan bertanya, ketika orang-orang atau masyarakat melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan hutan seperti yang ada pada tayangan slide, apakah orang atau pihak yang melakukan kegiatan itu bisa dikatakan sebagai orang yang bertanggung jawab? Apa? Tidak. Jadi sikap tanggung jawab itu perlu harus ditanamkan dalam diri sendiri, dalam diri warga masyarakat, dalam diri kita semua. Oleh sebab itu, sekarang Bapak akan membentuk kelompok. Jadi kelompok ini akan Bapak bentuk untuk pertama menggali informasi yang ada dalam buku teks. Yang kedua, nanti akan mencari tahu lagi mengidentifikasi tentang bentuk-bentuk tanggung jawab individu sebagai warga masyarakat. Oke, jadi sekarang coba bentuk kelompok dulu. Untuk kelompok 1, Bapak akan lakukan. Kelompok 1 silakan di sini. Shalom dengan Ella. Kelompok 2, Vidi dengan Al. Ini. Kelompok 3, Joan dengan Rizal. Joan dengan Rizal kalau boleh di sini atau di sini. Sudah sini. Supaya sedikit luas. Tidak di sini seperti itu. Sudah berduduk di dalam posisi kelompok semua. Mana kelompok 1? Mana kelompok 2? Mana kelompok 3? Sekarang Bapak akan putarkan video pembelajaran. Harus memperhatikan ya untuk video pembelajaran ini karena nantinya Bapak akan membagikan LKPD. LKPD ini akan berkaitan erat dengan video pembelajaran dan juga materi pembelajaran yang ada di halaman. Silakan dibuka dulu untuk materinya. Halaman 25 sampai 27. Yang penting bukunya sudah dibuka halaman 25 dan 27. Selanjutnya pandangan semua ke depan. Semua memperhatikan tayangan video pembelajaran. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, baik itu lingkungan alam, sosial dan budaya, negara, maupun Tuhan yang Maha Esa. Nah, teman-teman, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan menanggung segala sesuatunya. Jadi, setiap individu mempunyai tanggung jawab karena tanggung jawab bersifat objektif, yaitu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki oleh setiap individu. Sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi, karakter seseorang dapat tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Dan tanggung jawab apa saja sih? Mari kita cari tahu bersama-sama. Yang pertama, ada tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Dan yang kelima, ada tanggung jawab terhadap Tuhan. Pembahasan tanggung jawab yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, berikut adalah beberapa contoh sikap tanggung jawab terhadap diri sendiri.
Yang pertama, menjaga kebersihan diri sendiri. Yang kedua, mengerjakan sesuatu dengan sendiri tanpa diminta. Yang ketiga, selalu konsisten dalam bersikap. Yang keempat, tidak berbohong. Tanggung jawab yang kedua, yaitu tanggung jawab terhadap keluarga. Yang pertama, menjaga kebersihan rumah. Yang kedua, melaksanakan tugas setiap hari di rumah. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati sesama anggota keluarga. Yang keempat, mematuhi peraturan dalam keluarga. Dan yang kelima, tidak berbohong kepada sesama anggota keluarga. Tanggung jawab yang ketiga, yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh sifat tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang pertama, ikut gotong royong jika ada kegiatan di masyarakat. Yang kedua, menjaga keamanan di lingkungan masyarakat dengan mengikuti ronda berkeliling. Kemudian yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan di lingkungan. Yang keempat, menghadiri undangan dalam rapat RT, RW, atau desa dan memberikan masukan untuk kebaikan bersama. Selanjutnya yang kelima, menolong dan memberikan solusi jika ada warga yang tertekan. Yang keenam, memberikan bantuan jika ada warga masyarakat yang mengalami musibah. Yang ketujuh, menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan mufakat. Serta yang kedelapan, tidak memilih dan memihak warga yang salah hanya karena saudara atau tetangga baik. Tanggung jawab yang keempat, yaitu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Yang pertama, memahami dan mengamalkan ideologi nasional kita, yaitu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara di mata dunia internasional sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, berperadaban dan bermartabat. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari sikap dan perilaku yang diskriminatif. Yang keempat, membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia. Dan yang kelima, meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan pada setiap diri warga negara. Tanggung jawab yang kelima, yaitu tanggung jawab terhadap Tuhan. Berikut adalah beberapa contoh sifat tanggung jawab kita terhadap Tuhan. Yang pertama, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang kedua, menjalankan semua perintah yang Tuhan atau Allah perintahkan. Kemudian yang ketiga, menjauhi semua hal-hal yang dilarangnya. Yang keempat, mencari amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Dan yang kelima, bersyukur atas nikmat dan rahmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu adalah video pembelajaran tentang tanggung jawab individu sebagai warga masyarakat. Di saat ini, setelah melihat dan mengamati video pembelajaran, Bapak akan membagikan LKPD. Jadi LKPD ini berkaitan dengan pertama penggunaan kata tanya dan berkaitan juga dengan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, kalau kita perhatikan dalam LKPD ini ada bentuk apa di belakang? Nah, coba perhatikan dulu. Jangan dulu mengerjakan. Bapak akan menjelaskan dulu petunjuk pengerjaan LKPD ini. Apa? Ada bentuk peta pikiran. Nah, peta pikiran ini peta pikiran tentang tanggung jawab individu sebagai warga masyarakat yang
pada peta pikiran ini ada 6 kolom atau 6 kotak dari peta pikiran ini. Di sini berisikan pertama pertanyaan yang masih kosong. Pertanyaan yang masih kosong ini harus dilengkapi dengan kata apa? Kata tanya yang tepat sesuai dengan kalimat yang sudah tercantum dalam kolom. Setelah itu, setelah pertanyaan itu tersusun baik menjadi satu kalimat tanya, langkah selanjutnya harus mengisikan apa? Jawaban dari pertanyaan yang sudah berhasil dilengkapi tadi. Begitu seterusnya dari kolom 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Bisa dipahami? Ada pertanyaan mengenai tugas LKPD ini? Tidak? Kalau begitu silakan masing-masing kelompok berdiskusi untuk menjawab atau mengisi peta pikiran sambil juga memperhatikan atau membuka lagi buku teks halaman 25 sampai 27. Waktu pengerjaan LKPD yaitu 10 menit.
pakai kata apa di depan? Ini kan mengapa menanyakan alasan. Jadi di depannya harus ada kata apa? Karena ya. Jika seseorang tidak memiliki sikap bertanggung jawab. Tinggal 3 menit. Masih ada waktu, kalau masih ada yang ingin melengkapi silakan dilengkapi. Baca lagi, diperiksa nama, jangan lupa. Bisa 1 menit. Sudah nama. Ya, penting saja. Sudah tahu? Belajar jangan tegang, toh relax. Kalau kita belajar terlalu tegang, ada kalanya sulit itu materi untuk bisa dipahami atau bisa diingat. Jadi kalau istilah untuk belajar itu santai tapi serius, serius tapi santai, gitu. Toh coba angkat tangan kelompok yang sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Sekarang setelah 3 kelompok yang ada ini selesai mengisi peta pikiran yang ada dalam LKPD, selanjutnya masing-masing kelompok akan mempresentasikan atau membacakan hasil dari kerja kelompok masing-masing di depan kelas. Jadi dimulai dari kelompok 1, kemudian kelompok 2 dan kelompok 3. Untuk cara mempresentasikan seperti yang biasa kita lakukan. Jadi seperti yang biasa kita lakukan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok. Jadi ada 1 orang yang bertindak sebagai moderator dan 1 orang yang bertindak untuk membaca tugas hasil kerja kelompok. Sekarang silakan berdiskusi kelompok masing-masing, siapa yang jadi moderator, siapa yang jadi pembaca materi atau hasil kerja kelompok. Sudah ditentukan? Ya, kita mulai dari kelompok 1. Karena di sini ada 6 kolom, kita bagi. Yang kolom berwarna hitam, kotak yang berwarna hitam itu akan dibacakan oleh kelompok 1.
Oke, silakan kelompok 1 maju di depan kelas ini. Untuk Al, posisi tempat duduk boleh diarahkan ke depan. Bentar. Iya. Mari sini. Silakan. Ella dengan Shalom. Ayo, ganti. Di depan sini. Supaya ada kelas. Iya. Sini lah. Dibaca dengan suara yang keras, yang jelas. Siapa yang bertugas sebagai moderator? Oke, Ella. Yang membaca Shalom. Jadi untuk kelompok 1 dibaca kotak atau kolom yang berwarna hitam. Jadi baca dulu soal, berikut baca jawaban. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan. Kami kelompok 1 akan membacakan soal yang dikerjakan dibaca oleh Shalom. Oke, silakan. Tanggung Dulu, jawab Ella. Tanggung jawab individu sebagai warga masyarakat. Apa saja bentuk tanggung jawab individu sebagai warga masyarakat? Jawaban. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat, tanggung jawab terhadap Tuhan, tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, tanggung jawab terhadap keluarga. Siapa sajakah yang bertanggung jawab untuk menjaga nama baik dan kehormatan keluarga? Jawaban. Semua anggota keluarga. Oke. Tepuk tangan dulu untuk sini dulu, sini. Tetap di sini. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Masih tetap di sini. Diberikan kesempatan kelompok yang ada pertanyaan, mungkin ingin bertanya. Nah, silakan berdiri, kemudian sampaikan apa yang menjadi pertanyaan. Siapa saja anggota keluarga itu? Ayah, ibu, kakak, adik, oma, opa. Ya. Jadi ini berlanjut dari soal nomor 2, toh? Jawaban dari kelompok 1. Siapa saja yang bertanggung jawab untuk menjaga nama baik dan kehormatan keluarga? Jawabannya tadi apa? Yang sebelumnya, seluruh anggota keluarga. Jadi ditanyakan lagi yaitu siapa saja anggota keluarga itu. Sudah dijawab dengan baik dan dengan benar. Sekarang coba berikan tepuk apresiasi. 1, 2, 3. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Mantap. Silakan duduk. Lanjut kelompok 2. Silakan maju di depan kelompok 2. Untuk kelompok yang memperhatikan harus fokus memperhatikan. Ella, rubah dulu posisi tempat dulu. Sorong dulu supaya menghadap ke depan. Sorong begini. Oke. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil kerja kelompok yang akan dibacakan oleh Al. Di mana tempat untuk kita menunjukkan sikap tanggung jawab? Buat suara sedikit. Di mana tempat kita untuk menunjukkan sikap tanggung jawab? Jawaban. Di rumah, sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Bagaimana jika seseorang tidak memiliki sikap tanggung jawab? Jawaban. Merugikan diri sendiri. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Apakah ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Coba, silakan. Di mana saja tempat-tempat itu? Di mana saja tempat-tempat yang ada pada pertanyaan nomor 3. Jadi diperjelas lagi mungkin, toh, Johan? Di tempat-tempat mana? Di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Jadi ada tiga tempat, di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Di mana? Sudah merasa jelas? Kita berikan dulu tepuk apresiasi untuk kelompok 2. Tepuk apresiasi.
jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Mantap. Silakan duduk. Lanjut yang terakhir kelompok 3. Silakan. Langsung mulai dari moderator. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Buat suara bersama. Setiap waktu sikap tanggung jawab itu harus dimiliki oleh setiap orang. Kami tidak mau Tangan dulu untuk kelompok 3. Ada pertanyaan dari dua kelompok yang ada? Ada? Kalau tidak, kita berikan tepuk apresiasi untuk kelompok 3. Tepuk apresiasi. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Mantap. Silakan duduk. Bapak akan mengumpulkan LKPD yang ada. Untuk selanjutnya kembali ke posisi tempat duduk masing-masing. Nah, sekarang dari hasil kerja kelompok tadi semuanya sudah baik, semuanya sudah bagus. Kedepannya meningkatkan lagi keaktifan, keberanian supaya semua boleh tampil, semua boleh bisa memberikan pertanyaan ataupun jawaban. Sekarang kita akan ulas lagi atau kita akan ulangi materi apa yang kita pelajari pada kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dari peta pikiran ini kita mengisi atau kalian mengisi peta pikiran melengkapi pertanyaan itu menggunakan kata tanya. Kata tanya ada berapa yang biasa digunakan dalam kalimat tanya? 7. Coba. Kata tanya apa? Siapa? Di mana? Kapan? Berapa? Bagaimana? Mengapa? Penggunaan kata-kata tanya ini semuanya berbeda-beda. Kalau kata tanya apa digunakan untuk menanyakan suatu hal atau suatu makna atau arti. Kalau kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan nama orang atau nama tokoh. Kalau kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan harga, apa lagi? Menanyakan jumlah. Selanjutnya kalau kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan apa? Menanyakan waktu. Kemudian kata tanya di mana? Di mana, dari mana, ke mana? Digunakan untuk menanyakan apa? Tempat. Kalau kata tanya bagaimana? Menanyakan cara untuk melakukan sesuatu. Kalau kata tanya mengapa? Digunakan untuk menanyakan suatu alasan. Ya. Jadi kata tanya yang kalian gunakan tadi itu diisi dalam kalimat-kalimat yang masih kosong untuk menggali informasi tentang apa? Tanggung jawab individu sebagai warga masyarakat. Apa itu tanggung jawab? Sesuai dengan materi pembelajaran tadi juga. Perhatikan apa itu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap yang terpuji. Jadi sikap tanggung jawab ini adalah sikap yang terpuji. Yang diharapkan sikap tanggung jawab ini dimiliki oleh seluruh warga masyarakat.
Jadi tanggung jawab itu apa saja? Oke, silakan. Jadi tanggung jawab itu adalah sikap yang terpuji. Nah, tanggung jawab itu juga merupakan suatu sikap atau suatu perilaku wajib untuk melaksanakan sesuatu dengan penuh rasa tanggung jawab, atau dalam kata lain tanggung jawab itu berani menanggung segala sesuatu dari perbuatan yang kita lakukan. Nah, berarti berani melakukan sesuatu harus berani untuk mempertanggungjawabkan. Misalnya, ketika siswa diberikan tugas oleh guru, maka siswa tersebut bertanggung jawab untuk mengerjakan. Jadi kita ini sebagai individu yang ada di masyarakat, ada berapa bentuk tanggung jawab? Ada berapa tadi? Ada 5. Pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, kita gunakan dulu dari yang paling mulia, paling agung, yaitu siapa? Tuhan. Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap pertama Tuhan. Kemudian bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap keluarga. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap masyarakat. Yang kelima, bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Jadi Rizal ada ketinggalan satu sesi. Ada berapa tanggung jawab bentuk tanggung jawab individu sebagai warga masyarakat? Ada berapa? 5. Tanggung jawab terhadap Tuhan, tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap warga masyarakat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Sekarang tutup buku teks atau buku cetak, ditutup semua. Selanjutnya, dari kegiatan pembelajaran kali ini, Bapak akan mencari tahu lagi atau menguji seberapa paham atau seberapa jauh kalian mengerti materi pembelajaran hari ini. Silakan diisi. Sama, waktu pengerjaannya 5 menit. Dari sekarang silakan dikerjakan.
Ada yang sudah selesai? Mana yang sudah selesai? Angkat tangan. Periksa dulu nama. Masih ada 1 menit. Siapa yang masih melengkapi jawaban, silakan. Siapa yang sudah selesai, silakan di bawah, di depan. Semua sudah mengumpulkan ini? Sudah? Jadi untuk kegiatan kita saat ini, kegiatan evaluasi yang selesai dikerjakan, selanjutnya Bapak akan bertanya lagi dari kegiatan pembelajaran kita hari ini mengenai pengalaman yang kamu alami atau rasakan. Pastikan dulu di depan semua, karena sudah sebentar lagi akan selesai kegiatan kita. Dari kegiatan sejak awal tadi sampai saat ini, coba disampaikan isi dari perasaan atau apa yang kamu rasakan ketika belajar. Bagaimana? Mungkin ada yang lain kebingungan atau kesulitan atau merasa senang, termotivasi, atau bagaimana? Bagaimana pengalaman selama kegiatan belajar hari ini? Apa? Ya, ada yang merasa senang, tapi ada juga tentunya yang mengalami kesulitan, toh? Yang mengalami kesulitan itu kedepannya tetap berusaha untuk supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Sekarang untuk kegiatan kita selanjutnya, kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada pembelajaran tematik di pembelajaran ketiga. Pembelajaran kedua, toh kita akan mempelajari lagi selanjutnya di pembelajaran ketiga. Untuk kegiatan hari ini sampai di sini, dan sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita akan menyanyikan lagu daerah Sangine Ika Kendal. Semua berdiri sambil bertepuk tangan. Boleh tahu? Hafal semua ini lagu Sangine Ika Kendal. 1, 2, 3. Ketika di awal pembelajaran diawali dengan doa, saat ini mengakhiri kegiatan pembelajaran, kita akan berdoa juga dengan doa dipimpin oleh siapa? Ella. Oke, maju Ella. Kena sini. Doa. Pertama, mari kita
ikut pesan Bapak, tetap rajin belajar, mengulang lagi pelajaran yang sudah didapat di sekolah supaya tidak akan lupa, toh diulang-ulang terus. Jadi sekarang waktunya untuk istirahat, lanjutkan lagi kegiatan pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Pagi.